Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risa Krepia Brubangun dari Prodi Akuntansi Perpajakan semester 5. Jadi di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari matkul dasar-dasar pengauditan. Yang pertama yaitu uraikan tentang opini yang dapat diberikan auditor dalam laporan auditor independen dan alasan memberikan opini yang dijelaskan di SA 700. Jawabannya yaitu SA 700 menjelaskan tentang tanggung jawab auditor dalam merumuskan suatu opini atas laporan, bentuk dan isi laporan auditor yang diterbitkan sebagai hasil suatu audit atas laporan keuangan. Yang kedua itu adalah PTA meminta KAP Anda untuk mengaudit laporan keuangan tahun 2021, di mana laporan keuangan tersebut sudah pernah diaudit oleh KAP lain. Penugasan diberikan karena salah seorang dari akuntan Anda merupakan keluarga dari kepala bagian perusahaan tersebut. KAP Anda juga dijadikan bonus sejumlah presentasi tertentu apabila pinjaman yang diajukan berbasis laporan keuangan yang diaudit disetujui. Bahas apa yang Anda lakukan berbasis aturan etika akuntan publik. Soal yang ketiga itu, dalam perencanaan audit, Anda harus merencanakan materialitas dan risiko audit. Uraikan tentang materialitas dan risiko audit dan bagaimana hubungan antara materialitas, risiko audit, bukti audit, dan strategi audit. Materialitas adalah besaran penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat memengaruhi pembuatan keputusan ekonomi pihak-pihak yang mendasarkan keputusannya pada informasi tersebut. Dan risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Hubungan antara risiko audit dan bukti audit. Yang pertama itu, terdapat hubungan yang terbaik antara risiko audit dan jumlah audit yang dibutuhkan untuk mendukung opini auditor atas laporan keuangan. Yang kedua itu, risiko audit pada yang tingkat rendah akan membutuhkan bukti yang lebih banyak. Yang ketiga, hubungan terbalik juga terjadi apabila risiko deteksi. Risiko deteksi pada tingkat yang rendah akan membutuhkan lebih banyak. 4. Sedangkan untuk risiko bawaan dan risiko pengendalian, terdapat hubungan yang harus dengan jumlah bukti yang dibutuhkan. Dan yang kelima, bukti yang lebih sedikit diperlukan apabila risiko bawaan dan risiko pengendalian rendah. Soal nomor 4. Dalam laporan auditor independen, terdapat paragraf yang menyebutkan tanggung jawab manajemen dan paragraf tanggung jawab auditor atas audit atas laporan keuangan. Uraikan masing-masing tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab manajemen. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material. Tanggung jawab manajemen. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar kepada laporan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan perusahaan dalam kelangsungan usahanya
mengungkapkan sesuai dengan kondisinya. Tanggung jawab auditor. Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan standar audit. Soal yang terakhir itu uraikan tentang pengujian berikut. Yang pertama itu pengujian pengendalian. Yang kedua itu pengujian substantif. Pengujian substantif itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama prosedur analytical, yang kedua test of transaction, yang ketiga test of detail account. Jawabannya, yang pertama pengujian pengendalian adalah proses yang didesain untuk menguji apakah ada salah saji material atau nilai rupiah yang secara langsung memengaruhi kewajiban dari laporan. Yang kedua itu pengujian substantif atas prosedur analytical. Prosedur analytical digunakan dalam pengujian substantif, biasanya sebagai pelengkap dan pengujian terhadap rincian saldo, dan juga prosedur analytical merupakan pengujian yang menghasilkan cost paling rendah. Yang keempat itu pengujian atau rincian transaksi. Pengujian atas rincian transaksi meliputi pelaksanaan prosedur tracing dan vouching. Misalnya menelusuri faktur penjumlahan dan voucher ke jurnal dalam jurnal penjualan dan register penjualan. Dalam pengujian ini, auditor menggunakan bukti yang diperoleh dari sampel transaksi pada debit dan kredit untuk akun yang menarik kesimpulan. Dan yang keempat itu pengujian atas rincian saldo, di mana pengujian atas rincian saldo biasanya menggunakan dokumen dan pihak eksternal atau pengetahuan auditor yang diperoleh langsung. Tanggung jawab auditor. Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan standar audit, auditor menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisme profesional selama audit, dan juga terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Yang kedua itu memperoleh suatu pemahaman tentang mengendalikan internal yang relevan. Yang ketiga, mengevaluasi ketetapan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen. Yang keempat itu menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen. Dan yang terakhir itu mengevaluasi penyajian struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan. Tes ini fokus memperoleh bukti secara langsung tentang saldo akun daripada melihat debit kredit yang membentuk akun tersebut. Misalnya, untuk saldo akun piutang usaha, maka auditor melakukan konfirmasi atas saldo piutang usaha ke pelangganan klien. Sekian dari saya, terima kasih.